Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali dengan saya di kali ini saya akan membahas mengenai antropologi dan hermatologi. Jadi di dalam teologi sistematika 2 ini kita akan membahas tentang manusia dan dosa. Secara etimologis, kan kata daripada antropologi itu adalah berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani. Yang pertama adalah anthropos, yang artinya adalah manusia, dan logia, yang artinya adalah ilmu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa antropologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Jadi antropologi ini berbicara tentang manusia itu sendiri. Ada istilah-istilah yang dipakai di dalam Perjanjian Lama tentang manusia ini. Dalam Perjanjian Lama menggunakan kata Adam, ya, yang diterjemahkan sebagai manusia. Mulai dalam pasal 1 sampai pasal 4 sudah dituliskan di sana bahwa memakai kata manusia. Manusia itu diartikan dia sebagai Adam atau ya Adam. Jadi sedangkan di dalam bahasa Ibrani adalah hak Adam. Ya, hak Adam itu adalah manusia. Lalu kita akan melihat di sana bahwa di dalam pasal 5 ayat 1 di sana sudah ada tertera nama manusia itu sendiri. Ya, ada nama diri daripada manusia itu sendiri. Ya, ada juga sebagai umat manusia ya di sana. Sedangkan di dalam Perjanjian Baru dia menggunakan kata anthropos, ya, anthropos. Secara umum dia menyampaikan bahwa manusia, anthropos itu adalah bicara tentang manusia. Secara khusus dia menguraikan beberapa hal tentang sifat, ya. Yang pertama adalah peumatos. Peumatos ini adalah manusia yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Yang kedua adalah sarkikos, manusia yang hidup dalam daging. Sedangkan yang ketiga adalah peuma sarkikos, yang artinya adalah manusia yang sudah dipimpin oleh roh tetapi hidup dalam daging. Jadi di sini juga kita akan membahas ada dua atau antropologi ini dipisahkan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah secara ilmiah. Secara ilmiah ini berbicara tentang ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang manusia atau hakikat daripada manusia itu secara umum. Ya, mempelajari manusia itu, hakikat daripada manusia itu secara umum dia. Itu adalah secara ilmiah. Tetapi secara teologis dia membahas atau kita lebih mempelajari hubungan manusia itu dengan Allah, ya, sebagaimana yang tertulis di dalam Alkitab itu sendiri. Ya. Jadi di sini juga kita akan mempelajari tentang asal mula daripada manusia. Kalau berbicara tentang asal mula daripada manusia, maka kita akan menemukan pandangan yang berbeda dengan pandangan kita sebagai orang percaya. Banyak para ahli, mereka berkata bahwa manusia itu berasal dari mengalami perubahan lambat dan akhirnya menjadi manusia. Ya. Mungkin ada juga yang berkata, contohnya kaum ateistis itu mengalami perubahan dia, ya, yang lama dan akhirnya dia menjadi manusia. Jadi pandangan-pandangan ini sangat bertentangan tentang pandangan Alkitab. Ya. Sedangkan dalam pandangan Alkitab bahwa manusia itu adalah diciptakan oleh Allah sendiri. Ya, diciptakan oleh Allah sendiri. Bisa kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat 27 di sana bahwa Allah menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Dia. Ya. Jadi di dalam bahasa Ibrani, gambar itu adalah teselem. Sedangkan rupa itu adalah demut.
Jadi sebenarnya ini ada kesamaan arti daripada gambar dan rupa ini, bahwa Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia. Jadi maksud dari diciptakan segambar dan serupa dengan Allah itu yang pertama, bahwa Allah adalah patron dasar manusia, bahwa manusia harus menyadari bahwa yang sesungguhnya hidup kita tertuju kepada Allah. Yang kedua adalah manusia mencerminkan Allah, bahwa sifat-sifat manusia itu harus seperti Allah. Dan yang keempat adalah manusia seperti Allah tetapi bukan Allah. Manusia itu harus menjadi seperti Allah, yang artinya bahwa manusia itu harus memiliki sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang sesuai dengan sifat Allah. Manusia harus mewakili Allah. Ya, manusia juga harus memelihara bumi, memelihara ciptaan Allah yang ada di dalam dunia ini. Yang berikut adalah manusia diciptakan secara istimewa. Jelas di dalam penciptaan, ketika Allah mulai menciptakan langit dan bumi, menciptakan terang dan sampai seterusnya di sana, maka akhirnya Dia menciptakan manusia. Itu Dia berkata sangat baik, amat baik, bahwa Dia menciptakan manusia adalah hal yang istimewa bagi Dia dan hal yang mulia bagi Allah. Kita akan mempelajari tentang unsur-unsur daripada manusia. Ini di kalangan kekristenan banyak pandangan-pandangan tentang unsur manusia. Banyak yang berpendapat tentang manusia, tetapi di dalam video ini saya akan menjelaskan bahwa pemahaman ini sesuai dengan kepercayaan dan apa yang kita pegang. Ada yang memegang dikotomi dan ada yang memegang trikotomi. Dikotomi ini mempercayai ada dua unsur daripada manusia. Yang pertama adalah tubuh dan jiwa atau roh. Sedangkan trikotomi memegang tubuh, jiwa, dan roh. Jadi kalau saya secara pribadi saya memegang trikotomi. Saya percaya bahwa Allah menciptakan manusia itu, Dia menciptakan tubuh, jiwa, dan roh. Sama seperti Allah itu sendiri. Jadi kita berbeda dengan binatang, kita berbeda dengan ciptaan yang lain. Jadi di sini juga kita akan menemukan bahwa bagaimana Allah menciptakan manusia. Di dalam diri manusia itu ada potensi-potensi yang Allah sudah kerjakan, yang sudah Allah berikan. Hanya tinggal manusia itu mengembangkan. Yang pertama bahwa potensi rohani, potensi moral, potensi rasio, potensi berkuasa, potensi kreatif. Ya, tinggal manusia itu mengembangkan. Ya, ketika Allah menciptakan manusia itu Dia menciptakan sempurna. Dia menciptakan sempurna, tidak ada berkekurangan. Ya, hanya ketika manusia jatuh dalam dosa, maka di sana lah manusia itu mengalami penderitaan, mengalami kekurangan. Jadi kita juga akan melihat bagaimana kecerdasan dan untuk mengembangkan potensi manusia itu. Ya, bagaimana kita supaya potensi yang kita punya itu ada perkembangan, ada hal yang membuat Allah senang dengan kita. Maka ada tiga daripada mengukur potensi kita itu. Yang pertama adalah kecerdasan secara intelektual. Intelektual itu tentang pengetahuan, pemahaman kita, dan juga di sana secara emosional. Dan yang terakhir adalah secara spiritual. Yang penting di sini adalah secara spiritual. Ini penting. Ini kalau saya berikan nilai bahwa ini 50%. Manusia itu harus memiliki spiritual kepada Allah. Hal-hal yang menyenangkan hati Allah, hal-hal yang rohani kepada Allah. Jadi bisa dikatakan intelektual itu 20% dan secara emosional itu 30%. Jadi
kita lanjut kepada harmatologi. Harmatologi itu secara etimologis berasal dari dua kata bahasa Yunani. Yang pertama adalah hamartia, yang artinya bahwa tidak mencapai target dia atau tidak tepat sasaran. Lalu disebut dosa. Jadi disebut dosa. Sedangkan logos itu adalah ilmu. Ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa harmatologi adalah ilmu yang mempelajari tentang dosa. Harmatologi ini berbicara tentang dosa. Jadi di dalam video ini kita akan membahas tentang dosa. Dalam PL, dosa itu dalam bahasa Ibrani adalah hatta. Yang artinya bahwa tidak kena sasaran. Tidak kena sasaran. Jadi yang kedua adalah afon. Afon ini adalah bengkok atau diputar dia, tidak lurus. Jadi yang ketiga adalah pesha. Pesha ini adalah melawan perintah Allah, melanggar perintah Allah. Itu artinya. Sedangkan di dalam PB adalah hamartia. Hamartia ini bukan hanya mengenai dosa perbuatan, melainkan juga keadaan hati dan pikiran yang jahat. Manusia ada dalam keadaan tipu. Bahwa dosa itu berbicara tentang ketika hati dan pikiran itu hal-hal jahat yang kita pikirkan. Yang kedua adalah perbasis. Yang perbasis ini artinya adalah menyimpang dari yang seharusnya. Tidak sesuai dengan yang diharuskan. Yang ketiga adalah anomia. Anomia adalah tidak menurut, tidak mempedulikan hukum, mengabaikan hukum. Ya, itu anomia. Sedangkan di dalam 5 itu adalah prabaptoma. Ya, prabaptoma itu adalah tidak berdiri teguh pada saat harus teguh. Ya. Jadi kita akan pelajari juga misteri dosa asali pertama. Ya. Sebelum manusia itu jatuh dalam dosa, ya, manusia di hadapan Allah itu sangat berarti dia. Dia mempunyai tujuan ilahi. Ya, aman, terjamin. Ya. Segala kebutuhan Allah sudah cukupkan, Tuhan sudah sediakan. Ya. Merasa dimiliki manusia itu. Tapi setelah manusia itu jatuh dalam dosa, manusia itu tertolak, merasa bersalah, malu, lemah, tidak berdaya ketika manusia itu jatuh dalam dosa. Kita bisa melihat nanti di pasal 3, Kejadian pasal 3 di sana dijelaskan bagaimana setelah manusia itu jatuh dalam dosa, apa yang diderita oleh manusia, apa yang dialami oleh manusia itu sendiri. Jadi, jelas juga Paulus mengatakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan akhirnya kehilangan kemuliaan Allah. Kita akan mempelajari tentang aspek-aspek dosa. Ya, yang pertama adalah dosa status. Dosa status ini yang dimaksud adalah sejak Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa. Jadi setelah manusia jatuh dalam dosa, maka kita sudah punya status sebagai manusia, bahwa kita juga manusia berdosa. Sama dengan habitus. Habitus itu berbicara tentang tempat manusia dilahirkan. Jadi dunia ini sudah berdosa di hadapan Allah. Sedangkan dosa aktus, ya, aktus ini berbicara tentang sifatnya pribadi dia. Jadi pribadi kita ketika kita berbuat dosa, maka itu adalah dosa pribadi kita. Setelah kita tahu bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang benar, ya, kita berbuat dosa, maka itu adalah sifatnya pribadi. Dampak daripada dosa, kita akan membahas tentang di sini apa yang dampak daripada dosa itu sendiri. Yang pertama adalah kematian rohani. Ya, kematian rohani yang dimaksud adalah manusia setelah jatuh dalam dosa, maka dia mati secara rohani. Ya, mati secara rohani artinya dia
terpisah dari Allah, yang pada akhirnya dia kudus. Ketika dia melanggar perintah Allah, maka manusia itu tidak kudus lagi di hadapan Allah. Yang kedua adalah kematian jasmani. Kematian jasmani yang dimaksud di sini bahwa kematian fisik kita, tubuh kita harus mengalami kematian dan kembali kepada tanah. Yang berikutnya adalah rusaknya hubungan dengan sesama. Ketika manusia itu jatuh dalam dosa, maka manusia itu dengan sesama tidak lagi ada hubungan yang baik. Rusak hubungannya. Yang berikutnya adalah rusaknya keharmonisan antara manusia dan alam. Yang ketika manusia itu jatuh dalam dosa, maka tumbuh-tumbuhan pun, alam pun tidak lagi subur seperti ketika manusia itu belum jatuh dalam dosa. Jadi ini akibat-akibat atau dampak daripada dosa. Yang berikutnya adalah manusia akrab dengan penderitaan. Yang pada akhirnya ketika manusia itu jatuh dalam dosa, maka yang dialami oleh manusia itu sendiri adalah penderitaan. Mereka susah untuk mencari nafkah, dia menderita, dan yang terakhir adalah hukuman yang kekal. Hukuman yang kekal yang dimaksud bahwa ketika manusia itu jatuh dalam dosa, maka ketika tidak ada pertobatan, maka hukuman yang kekal itu akan diterima oleh manusia itu sendiri. Kita akan membahas tentang 7 dosa maut. 7 dosa maut yang pertama adalah kesombongan. Ini hal-hal yang membuat manusia ini seringkali menghampiri dan muncul kepada manusia. Yang pertama adalah kesombongan, iri hati, amarah, ketamakan, nafsu seksual, kemalasan, kerakusan. Bukan berarti bahwa yang lain itu tidak membawa maut ya. Tetapi ini berbicara tentang, kenapa saya membahas tentang 7 dosa maut ini. Ini yang sering muncul, ini yang sering menghampiri manusia di zaman ini. Jadi hal-hal kejahatan apapun ini yang sering kali muncul. Ketujuh dosa maut ini. Tetapi saat ini kita akan membahas bagaimana penyelesaian daripada dosa. Setelah manusia itu jatuh dalam dosa, maka manusia itu tidak bisa diselamatkan tanpa ada penyelesaian atau ada seorang yang sempurna yang menebus, yang melepaskan manusia itu sendiri. Jadi saya akan menyelesaikan atau saya akan menyampaikan bagaimana penyelesaian daripada dosa. Yang pertama yang kita harus perhatikan bahwa manusia tidak bisa menyelesaikan dosa di hadapan Allah. Karena manusia itu adalah ciptaan. Hanya Allah yang sanggup menyelesaikan dosa. Hanya Allah yang sanggup menyelesaikan dosa. Dan mengakui dosa di hadapan Allah. Mengakui dosa di hadapan Allah. Dan yang terakhir bahwa harus percaya kepada Yesus Kristus. Itulah yang melepaskan, menebus manusia daripada dosa adalah Yesus. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita untuk melepaskan dan menebus kita. Yang pada akhirnya kita sebenarnya sudah dilepas dari ikatan dosa. Sudah dilepas dari belenggu dosa oleh kematian Yesus di atas kayu salib. Maka kita sebenarnya sudah dimerdekakan dan sudah dimenangkan ketika kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Kita percaya kematian Yesus adalah untuk saya dan saudara. Maka kita adalah orang-orang yang diselamatkan dan mendapat hidup yang kekal. Jadi saat ini akan membahas tentang hubungan daripada antropologi dengan hermatologi. Ini kalau kita berbicara tentang hubungan, maka sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Ketika manusia itu diciptakan, belum ada dosa di dalam manusia.
Tetapi ketika manusia itu jatuh dalam dosa, maka di sanalah mulai ada dosa manusia. Jadi akhir daripada ketika manusia itu melanggar perintah Allah, maka manusia adalah manusia berdosa. Jadi hubungan antropologi ini dengan hermatologi tidak bisa dipisahkan, karena satu ikatan yang selaras atau satu bagian yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Jadi di dalam video ini mungkin itu saja yang boleh saya sampaikan dalam video ini. Biarlah yang boleh saya sampaikan ini kita semua boleh diberkati, diberi pemahaman tentang bagaimana tentang manusia dan tentang dosa. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.